Malam di desa Wonokidul selalu datang pelan, seolah tidak ingin mengganggu. Tapi justru karena pelan itulah banyak hal buruk lolos tanpa suara, guys. Jadi di desa ini orang itu lebih cepat mematikan lampu daripada membuka mulut. Nah, Udin tahu itu. Ia tukang ronda yang sering kebagian jadwal paling sepi, guys. Jadi bukan karena ia rajin ya, tapi karena tidak ada yang mau satu jadwal dengannya gitu ya. Kalau ada apa-apa, Udin ini tuh paling depan gitu kata warga ya kan. Bukan pujian sih, tapi lebih mirip ke nasibnya Udin aja yang jelek ya. Malam itu pos ronda kosong. Radio kecil menyala, memutar lagu lawas. Kopi Udin sudah dingin saat suara tangisan terdengar dari arah lapangan belakang balai desa. Pelan, panjang, tidak histeris. Udin berdiri. Kalau ini kucing, aku maafin dah, gumamnya. Nah, di bawah pohon asam tua berdiri sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke arah balai desa. Udin menarik napas panjang, guys. Kuntilanak, ngapain nongkrong di situ? Perempuan itu menoleh. Aku bukan mau menakutimu, katanya. Aku cuma jaga malam. Udin geleng-geleng. Lah, itu kan tugas saya, Mbak. Perempuan itu tersenyum tipis, guys. Iya, kita satu sip, Mas, gitu. Namanya Ranti. Dulu penjaga warung kopi dekat balai desa. Nah, sekarang penjaga kenangan yang itu tidak mau hilang sampai sekarang, guys, gitu. Aku mati bukan karena kecelakaan, Mas, gitu, kata Ranti pelan. Aku mati karena tahu terlalu banyak hal gitu. Udin duduk di bangku pos ronda ya. Lah biasanya orang mati karena telat bernapas, Mbak, canda Udin. Tapi hidup memang gak adil gitu. Ranti tertawa kecil. Ada uang desa yang hilang gitu. Aku lihat siapa yang ambil, terus aku lapor. Jadi si Ranti ini tuh pernah memergoki ada orang yang mengambil uang desa gitu, guys. Tapi habis itu dia lapor gitu. Terus tanya si Udin, besoknya aku ditemukan gantung diri gitu, kata Ranti gitu. Padahal aku takut ketinggian, mana mungkin aku bunuh diri. Udin terdiam gitu. Terus yang ngambil uang, lanjut Ranti ya kan, masih ronda di sini gitu, masih pakai seragam dan masih disebut orang baik gitu. Nah, Udin geram kan, dia sambil mengepalkan tangan gitu. Makanya aku jaga malam gitu, kata Ranti, biar orang itu tuh nggak bisa tidur nyenyak gitu. Nah, sejak malam itu ronda jadi kacau, guys. Pak Bowo, ya, ketua keamanan desa, selalu ketiduran saat ronda. Bukan tidur biasa, tapi dia teriak-teriak sambil menyebut nama Ranti gitu, sampai minta ampun gitu teriaknya gitu. Nah, warga bingung, ini kenapa gitu? Apa kerasukan gitu kan? Nah, apa cuma mimpi buruk doang gitu? Di pos ronda, radio juga sering mati sendiri, guys. Senter nyala tanpa baterai, dan setiap ada laporan palsu tentang keuangan ya kan, pos ronda itu kertasnya selalu basah, guys, seperti kena air mata gitu. Lalu Udin mulai mengumpulkan cerita ya. Dia menginterogasi si Ranti ini gitu. Oke, Mbak gitu, kalau hantu sudah capek gitu kan, nah biar manusia yang ambil alih pekerjaan itu. Buset, Ranti mengangguk aja ya kan. Iya, Mas gitu. Aku cuma buka pintu kan, kamu yang masuk. Maksudnya tuh
si Ranti buka apa namanya cerita dia biar dia yang nanganin gitu. Nah, terus dokumen lama ini muncul gitu ya kan. Kebenaran yang bocor ini itu sedikit demi sedikit terungkap ya. Rekaman suara ditemukan, terus banyak poinnya, fakta-fakta itu bermunculan gitu ya. Warga mulai berani speak up itu atau bicara karena setiap kali mereka ragu gitu. Nah, Ranti ini muncul di belakang mereka, diam, menatap, tidak mengancam gitu. Akhirnya beberapa hari waktu Pak Bowo selalu dihantui, dan akhirnya Pak Bowo mengaku guys, jadi bukan karena takut mati ya, tapi karena tidak kuat ditatap terus-menerus sama kuntilanak ini gitu. Dia nggak ngapa-ngapain gitu katanya, gemetar, tapi rasanya kayak ditelanjangi dosa sendiri gitu ya kan. Habis itu terungkap, terus polisinya datang, kasus dibuka ulang ya kan. Ranti atau si kuntilanak ini tuh duduk di pos ronda untuk terakhir kalinya gitu. Mas Udin gitu. Ternyata manusia lebih serem ya dari hantu. Mereka suka korupsi dan makan uang rakyat gitu. Udin mengangguk dong. Terima kasih Mbak, akhirnya kebenaran terungkap loh. Karena kuntilanak ini nih, jadi kebenaran malah terungkap ya kan. Malam ini pas ronda lagi ramai gitu kan, lampu terang, kopi panas, radio hidup gitu. Nah, si Ranti itu berdiri di bawah pohon asem guys. Aku bisa pergi sekarang gitu katanya. Terima kasih Mas Udin katanya. Udin dari jauh tersenyum sambil teriak gitu. Istirahat Mbak, sip kamu udah selesai gitu. Ranti tersenyum lebar ya, kali ini tanpa kesedihan gitu. Ingat ya, kalau ada yang jaga malam lagi, ingatkan mereka gitu. Ingatkan apa gitu. Jangan lama terlalu diam gitu. Nanti lama-lama bisa jadi hantu. Dia ngomongin sendiri ya kan. Terus nanti memudar perlahan gitu, dia bersatu sama angin yang berhembus gitu. Langsung daun asem berguguran gitu guys. Sambil dialuni musik yang galau atau musik yang tenang gitu ya kan. Terus radio berbunyi ya kan. Pak radio kan berbunyi dihidupin sama si Udin kan. Kadang yang jaga kita dari kejahatan bukan pagar gitu, bukan senjata, tapi ingat ya, ingatan yang menolak mati. Buset. Kata-kata yang cukup menarik ya kan. Udin lalu menyeruput kopi ya kan. Ronda malam ini aman gitu katanya. Bukan karena nggak ada hantu ya, tapi karena yang salah sudah terang. Jadi udah ada titik terang, udah ada, nggak ada lagi yang korupsi gitu kan, udah selesai gitu. Oke, sekian cerita malam hari ini ya kan. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.